Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، kita awali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan salawat beserta salam untuk Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan pembacaan kitab tafsir As-Sa'di. Alhamdulillah, kita telah sampai hari ini insyaallah surat Al-Baqarah ayat 124. Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين. Dan ingatlah tatkala Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, maka dia pun menyempurnakannya. Allah kemudian berfirman: sesungguhnya aku akan menjadikan kamu pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan juga dari keturunanku. Allah berfirman, tidak akan menyentuh janjiku ini orang-orang yang berbuat zalim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan, yukhbiru ta'ala an abdihi wa khalilihi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang hambanya dan kekasihnya Ibrahim alaihi salam.
al-muttafaqi ala imamatihi wa jalalatihi, yang disepakati tentang keimamannya dan keagungannya, bahwa Nabi Ibrahim ini adalah di antara keistimewaan dan keutamaan beliaulah yang disebut sebagai Abul Anbiya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul, karena tidak ada nabi setelah beliau melainkan merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga termasuk Imamul Mursalin, imamnya para nabi dan rasul. Beliau juga digelari dengan Khalilullah, kekasih Allah. Alladhi kullun min tawaifi ahli al-kitab tad'ih, bal wa kadzalikal musyrikun, yang mana semua kelompok baik dari ahli kitab maupun selain mereka tad'ih, mengklaim kalau Nabi Ibrahim itu berada atau merupakan bagian dari kelompok mereka. Orang Yahudi mengaku kalau Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi. Orang Nasara mengaku kalau Nabi Ibrahim itu beragama Nasara. Bal wa kadzalikal musyrikun, bahkan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kufar Quraisy, orang-orang Arab jahiliyah juga mengaku memiliki hubungan dengan Nabi Ibrahim. Mereka merasa apa yang mereka laksanakan merupakan warisan dan meneruskan tradisi keagamaan Nabi Ibrahim. Mereka menyebut dengan millah Ibrahim, seperti memuliakan tamu, memuliakan rumah Allah, haji, berkurban. Ini adalah bagian yang mereka yakini merupakan ajaran atau sisa-sisa ajaran yang pernah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu juga mengklaim kalau mereka berada di atas agamanya Ibrahim, merasa lurus. Apa yang Allah kabarkan tentang Nabi Ibrahim ini dalam ayat ini? Annallaha btalahu wamtahanahu bikalimat, bahwasanya Allah mengujinya, memberikan cobaan atau ujian kepada Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini ay bi awamira wa nawahi, yaitu dengan perintah dan larangan. Kama hiya adatullahi fi ibtilaihi li'ibadihi, sebagaimana ini merupakan kebiasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menguji hamba-hambanya, yaitu diberikan perintah dan larangan. Jadi pada hakikatnya
adanya perintah dan larangan itu sebenarnya adalah ujian. Ujian untuk melihat apakah benar keimanan seseorang, apakah benar pengakuan seseorang atau tidak. Hasil ujian itu yang akan menunjukkan tingkat kebenaran dari sebuah pengakuan. ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه, supaya menjadi terang, supaya terbedakan antara yang bohong, yang biasanya tidak akan tegar di dalam ujian, dan cobaan, ya, untuk melihat kekuatan seseorang. Lihatlah saat dia ditimpa musibah, tengoklah ketika dia ditimpa ujian, diuji dengan sakit, dengan kehilangan salah satu anggota keluarganya, dengan kematian salah satu dari kedua orang tuanya. Terlihat orang itu kuat di dalam menghadapi cobaan atau tidak. Ya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini contoh yang paling jelas di saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling tegar, orang yang paling kuat menghadapi kenyataan yang sangat pahit kala itu. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madinah menjadi tersinari dengan kedatangan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Madinah seakan-akan jadi gelap gulita. Sebagaimana yang digambarkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan sahabat Nabi yang lainnya. Betapa mereka sangat sedih dan terpukul, ditinggal oleh kekasih mereka, orang yang sangat mereka kasihi, bahkan melebihi kasih sayang mereka terhadap anak dan istri, bahkan lebih mereka utamakan daripada kedua orang tua mereka sendiri. Dan begitulah seharusnya kita bersikap terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisah Bilal sebagai petugas azannya sang Rasul ketika ditinggal oleh imamnya. Tidak kuat dia mengumandangkan azan. Ya, itulah betapa besarnya musibah yang mereka hadapi. Agar terbedakan mana orang yang bohong, sehingga dia tidak tegar dan tidak tetap, tidak kokoh di dalam menghadapi ujian tersebut, dengan orang yang jujur, yang mana dengan ujian tadi maka derajatnya akan semakin meningkat dan naik, kedudukannya akan semakin tinggi. Dengan ujian, maka yang berprestasi itu akan jelas kelihatan. Dan akan semakin baik amalnya.
antum diuji hafalan antum supaya kualitas hafalannya semakin tinggi. Antum bisa bandingkan antara dua kurikulum tahfidz atau manajemen tahfidz, di mana di manajemen yang satu ujiannya lebih sering. Bandingkan hasilnya, output atau kualitasnya dengan manajemen yang lain yang ujiannya jarang. Antum akan melihat dengan sendirinya yang ujiannya lebih banyak pasti kualitasnya rata-rata lebih tinggi. Dan itu teori sekaligus praktek. Jadi bukan hanya sekedar teori. Wa yakhlusu dhahabuh, maka akan semakin murni keemasannya kalau dia adalah emas. Emas itu semakin diuji tingkat keasliannya, kadarnya, maka akan semakin terlihat dengan jelas kemilau emasnya, jati dirinya. Maka jangan takut dengan ujian. Justru ujian itu membuat kita termotivasi dan terdorong untuk mempertahankan kualitas sebenarnya diri kita. Wa kana min ajallihim fi hadzal maqam al-Khalil alaihi salam. Dan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi kedudukannya dalam masalah ini, masalah ujian, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak? Beliaulah yang diuji dengan ujian cinta, yaitu ujian menyembelih anaknya sendiri untuk melihat lebih cinta mana, lebih mencintai Allah atau lebih cinta dari apa yang Allah berikan untuknya. Dan tidak ada yang lebih berharga bagi seseorang dari apa yang dikaruniakan oleh Allah untuknya melebihi karunia seorang anak. Baru dapat anak pertama lagi, dan belum ada kabar gembira akan dapat anak lagi setelah itu. Jadi kisah tamu Nabi Ibrahim berupa malaikat pada saat beliau berada di rumah istrinya, yang akhirnya tamu-tamu itu tujuan utamanya adalah untuk memusnahkan kaum Lut, kan diberi kabar gembira. Nah, ini belum terjadi. Kisah itu belum terjadi. Masih di awal-awal Nabi Ibrahim baru memiliki anak. Kemudian datang perintah, dan ini termasuk ujian. Nah, ini termasuk kalimat ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Ini termasuk ujiannya. Ujian cinta, mana yang lebih dia cintai? Ternyata dia lebih memilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak mudah. Bukan ujian yang gampang. Ujian yang terberat yang pernah ada di dalam sepanjang sejarah manusia. Diperintahkan untuk menyembelih anak sendiri, anak semata wayang lagi. Kenapa sih seseorang itu sangat ingin keturunan? Supaya ada yang meneruskan. Kalau diperintah untuk menyembelih anak sendiri, berarti seakan-akan diperintah untuk menamatkan riwayat sendiri. Kan begitu? Bukankah kita sering mendengar anak itu buah hati, ya? Buah hati pasangan suami istri, belahan jantung
kalau ada suatu hal yang tidak disukai terjadi, maka dia menginginkan agar jangan anaknya yang terkena sesuatu yang tidak disukai tadi, biarlah dirinya yang menghadapinya, biarlah dirinya yang merasakannya, bukan anaknya. Saking sayangnya seseorang terhadap anak. Fa'atamma mabtalahu Allahu bih. Maka Nabi Ibrahim pun berhasil menempuh ujian yang Allah berikan kepadanya. Wa akmalahu wa waffah. Dan dia sempurnakan ujian tersebut, sempurna. Hasil yang diraih dan dicapai sempurna. Wa waffah, dan dia benar-benar menunaikan ujian tersebut. Kalimat tadi, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasyakarallahu lahu dzalik. Maka kemudian Allah pun bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya. Walam yazalillahu syakura. Dan Allah senantiasa disifati dengan sifat maha berterima kasih, maha mensyukuri. Yaitu dengan memberikan balasan kepada makhluknya. Faqal, maka Allah berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama. Nah, ini balasan penghargaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim yang sudah lulus ujian Allah. Sesungguhnya aku akan menjadikan kamu pemimpin bagi seluruh manusia. Ay yaqtaduna bika fil huda, yaitu manusia akan mencontohmu dalam petunjuk, menjadikanmu sebagai pedoman. Wa yamshuna khalfaka ila sa'adatihim al-abadiyah, dan mereka manusia itu akan berjalan di belakangmu untuk menuju kepada kebahagiaan mereka yang abadi. Jadi kurang lebih singkatnya atau intinya, kalau mau bahagia, jadilah pengikut Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu adalah imam bagi seluruh manusia. Wa yahsulu laka ats-tsana'ud da'im, dan engkau akan mendapatkan pujian yang terus menerus. Mana bukti pujian untuk Nabi Ibrahim? Adanya salawat Ibrahimiyah, selalu kita ucapkan dalam salat kita ketika kita bersalawat. Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disertai dengan bersalawat kepada Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini ats-tsana'ud da'im, pujian dan sanjungan yang senantiasa, terus menerus. Selama orang masih sholat, maka akan memberikan pujian juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wal ajrul jazil, dan pahala yang banyak. Al jazil, al katsir, pahala yang besar untuk Nabi Ibrahim. Salah satu, ya kalau kita istilahkan napak tilas, ya, yang masih terlihat dengan sangat jelas adalah kurban, ibadah kurban. Ini adalah peninggalan Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya itulah maka ada syariat kurban. Maka pahala orang-orang yang berkurban
juga insya Allah akan menjadi bagian kebaikan untuk Nabi Ibrahim, karena beliau sebagai contoh. Beliau sudah membuktikan kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih hewan ternak. Kita tidak diperintah untuk menyembelih anak. Tapi kendati pun demikian, kita masih teramat kikir dan bakhil alias pelit. Luar biasa. Kita termasuk orang-orang yang memelihara kambing misalnya, tapi tidak pernah setahun pun kita ikut kegiatan kurban ketika Idul Adha. Kita pengusaha kambing, pengusaha sapi, tapi tidak pernah sekalipun jadi salah satu orang yang berkurban. Jadinya apa? Pedagangnya. Siapa yang mau berkurban? Ayo, saya punya sapi. Jadinya mau untung terus secara materi, tapi secara pahala dan kecintaan Allah tidak pernah menjadi perhatiannya. Itu kan orang pelit. Pengusaha kambing, sapi, tapi tidak pernah berkorban sekalipun. Watta'zimu min kulli ahad. Dan akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan penghormatan dari setiap orang. Siapa yang tidak menghormati Nabi Ibrahim? Orang Yahudi, orang Nasara, orang musyrikun, kaum muslimin, semuanya menghormati Nabi Ibrahim. Wa hadhihi la'amrullah afdalu darajatan tanafasa fiha almutanafisun. Dan ini demi Allah merupakan derajat yang paling utama yang dikejar oleh orang-orang yang berlomba. Kalau mau buat perlombaan, maka inilah perlombaan yang paling ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti. Perlombaan untuk mendapatkan derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'la maqam syammara ilaihi al-'amilun. Dan ini merupakan kedudukan yang tertinggi yang dirindukan oleh orang-orang yang beramal. Untuk apa sih beramal? Untuk mendapatkan pahala dari Allah sebanyak-banyaknya. Wa akmalu halatin hasalaha ulul azmi minal mursalin wa atba'uhum. Dan ini merupakan keadaan yang paling sempurna yang didapatkan oleh Rasul ulul azmi, Rasul-Rasul pilihan yang jumlahnya 5 orang. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang diraih oleh para pengikut Rasul tersebut. Min kulli siddiqin muttabi'in lahum da'in ila Allah wa ila sabilih. Dari setiap orang-orang yang jujur, yang mengikuti mereka, yaitu para nabi dan rasul, yang menyeru kepada mentauhidkan Allah dan kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma ightabata Ibrahim bihadzal maqam, pada saat atau tatkala Nabi Ibrahim ightabata, sangat menginginkan kedudukan dan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi,
Wa adraka hadza, dan beliau mendapatkannya. Setelah mendapatkannya, talaba dzalika li dzurriyyatihi, maka beliau tidak lupa untuk keturunannya. Inilah pelajaran berharga dari seorang bapak yang baik, dari seorang ayah yang teladan. Ketika mendapatkan kebaikan, dia tidak lupa untuk menjadikan kebaikan itu juga didapatkan oleh keturunannya atau anak-anaknya. Lita'lu darajatuhu wa darajatu dzurriyyatihi, supaya menjadi tinggi derajatnya dan juga derajat keturunannya. Wa hadza aidan min imamatihi wa nushihi li ibadillah, dan ini juga merupakan wujud atau bukti kepemimpinan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketulusannya demi kebaikan hamba-hamba Allah. Ini menunjukkan keikhlasan seseorang, tidak hanya menginginkan kebaikan itu untuk diri sendiri, tapi juga bagaimana caranya kebaikan yang sama yang dia rasakan bisa dirasakan oleh orang lain sebanyak-banyaknya. Dan inilah yang membuat orang terdorong untuk semangat di dalam berdakwah, semangat di dalam menyebarkan kebaikan, menebarkan kebajikan, semangat gimana caranya supaya orang-orang yang memiliki harta itu bisa bermanfaat hartanya. Saya teringat dengan seorang syekh yang baru-baru saja meninggal beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah hari Selasa. Hari Selasa yang lalu terdengar kabar meninggalnya, dan beliau tidak terlalu terkenal. Namanya Syekh Mushrif Asy-Syihri rahimahullah. Syekh Mushrif Asy-Syihri. Ada di antara antum yang tahu tentang beliau? Beliau tidak kelihatan seperti terlihatnya para dai yang populer, ya, para syekh yang populer namanya, yang terkenal. Tetapi luar biasa apa yang beliau tinggalkan untuk umat ini. Beliau adalah pemilik beberapa situs dan aplikasi yang terkenal di kalangan penuntut ilmu syar'i. Situs-situs yang sangat bermanfaat bagi para peneliti ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu bahasa, ilmu macam-macam. Pembuat ensiklopedi digital, pembuat situs pencari hadis-hadis terbesar, tafsir, fikih. Ini luar biasa. Sekarang orang tinggal tulis satu kata, maka apa yang dia inginkan muncul semuanya. Beliau membuat aplikasi di Telegram, mesin-mesin pencari, bot-bot itu, dalam bidang apapun, sehingga sangat memudahkan sekali. Pasti seorang penuntut ilmu syar'i ketika mendapatkan kemudahan-kemudahan atau fasilitas-fasilitas seperti itu akan sangat berterima kasih kepada orang yang berperan dan memiliki andil yang besar adanya situs-situs, aplikasi-aplikasi yang demikian. Dan ternyata orang di balik layar itu adalah yang baru saja meninggal Selasa yang lalu, dan namanya tidak begitu terkenal. Syekh Mushrif Asy-Syihri rahimahullah rahmatan wasi'ah.
Nah, ini orang yang mengerti bagaimana dia memanfaatkan waktunya. Siang malam beliau bekerja di balik layar tadi. Nggak ada yang tahu. Dan semuanya, aplikasi itu gratis semuanya. Padahal untuk membuat dan membangun namanya web ya, atau berbasis web, itu kan ada servernya. Dan itu nggak gratis. Beliau bayar dengan uang milik beliau pribadi. Dan belum lagi proyek-proyek kebaikan yang beliau inisiasi. Rahimahullah. Wa adkhalahu fasiha jannati. Amin ya rabbal alamin. Ana pribadi baru mengetahui tentang sepak terjang beliau setelah beliau meninggal. Mudah-mudahan ini juga termasuk alamat ikhlas ya. Ketika hidup nggak ada yang tahu, kurang terkenal. Kapan viralnya? Ketika beliau sudah meninggal. Wa mahabbatihi an yakthura fihim al-mursyidun. Dan ini juga menunjukkan kecintaan Nabi Ibrahim agar semakin lama semakin banyak orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka beliau minta kepada Allah, wa min dzurriyyati, jangan hanya aku ya Allah, kau jadikan sebagai imam untuk seluruh manusia, tapi juga dari keturunan-keturunanku. Falillahi azamatu hadhihi al-himam al-aliyah. Luar biasa besarnya cita-cita yang tinggi ini, betapa agungnya cita-cita yang mulia ini dari Nabi Ibrahim. Wal maqamatis samiyah, dan betapa agungnya kedudukan yang terpuji ini. Fa ajabahu ar-rahimul latif, maka zat yang maha pemurah dan maha lembut menjawab, mengijabahi doa Nabi Ibrahim. Wa akhbara bil mani'i min naili hadzal maqam, dan Allah pun memberitahukan bahwa di sana ada penghalang untuk mendapatkan kedudukan ini, yaitu penghalang orang menjadi imam, pemimpin. Faqal, Allah berfirman, la yanalu ahdidz zalimin, tidak akan dicapai oleh orang-orang yang zalim janjiku ini, atau janjiku ini tidak akan pernah tersentuh oleh orang-orang zalim. Ay la yanalul imamata fid din man zalama nafsahu wa dharraha wa hatta qadraha. Artinya, tidak akan mencapai derajat pemimpin di dalam agama orang yang menzalimi dirinya sendiri, dan orang yang membahayakan dirinya sendiri, memudaratkan dirinya sendiri, jiwanya, dan orang yang menjatuhkan jiwanya. Limunafati dzulmi li hadzal maqam, karena dinafikannya kezaliman di dalam kedudukan ini, yaitu sebagai pemimpin agama, memimpin manusia di dalam agama, yaitu memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus, menggiring manusia menuju kepada kebahagiaan mereka yang abadi, yaitu kebahagiaan ukhrawi.
maka nggak boleh zalim. Nggak boleh zalim kepada diri sendiri. Karena kalau seorang pemimpin itu zalim kepada dirinya sendiri, sama dirinya sendiri aja dia zalim. Lalu bagaimana pula lagi ketika dia akan berhadapan dengan orang lain? Tentu lebih bisa berpeluang besar untuk menzalimi orang lain. Sebagaimana orang-orang Syiah yang mereka setiap tanggal 10 Muharram itu tega melukai diri mereka sendiri. Jadi di kepala mereka itu disayat pakai pisau atau pedang yang tajam sehingga luka sayat. Kemudian mereka tepuk-tepuk kepala mereka sehingga akhirnya keluar darah-darah mengucur, yang kata mereka adalah sebagai bentuk ikut berbela sungkawa atas kematian Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma. Yang mana di sebuah video klip kita juga melihat ada seorang ibu atau bapaknya tega untuk menyayat bayi mereka yang masih bayi. Itulah karena keyakinan dan i'tiqad yang batil. Itulah yang terjadi. Nah, itu sama diri mereka sendiri. Mereka rela melukai tubuh mereka sendiri, tubuh anak-anak mereka sendiri. Lalu bagaimana lagi dengan orang-orang yang mereka anggap sebagai musuh kita-kita ini? Sunni, bagi mereka Syiah, musuh mereka itu adalah Sunnah. Dan ini yang sekarang dijadikan oleh orang-orang Syiah sebagai senjata. Siapa saja dai, ustadz, kiai, pokoknya yang ceramah-ceramah selalu sunnah, 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 ini sangat dibenci oleh orang-orang Syiah. Karena memang tujuan mereka adalah menjauhkan umat ini dari Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka membuat sebuah gelar dalam rangka untuk membuat umat ini lari dari Quran dan Sunnah. Apa gelar tersebut? Wahabi. Ini gelar yang dibuat oleh orang-orang Syiah atau dimanfaatkan oleh orang-orang Syiah. Setiap yang ngomong kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, mereka langsung tuding. Nah, itu Wahabi. Ketika ada seruan untuk memurnikan ajaran agama Islam, mereka tuduh Wahabi. Ini senjata mereka, karena mereka tidak senang dengan Sunnah. Mereka ingin mengembalikan kejayaan masa lampau Imperium Persia. Ini yang menjadi tujuan mereka yang sebenarnya. Dan ini pengakuan mereka sendiri. Jadi syaratnya untuk menjadi pemimpin dalam agama ini tidak boleh zalim kepada diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Fa innahu maqamun alathu as-sabr wal yaqin. Karena kepemimpinan di dalam agama Islam itu bisa didapatkan dengan dua modal utama, yaitu kesabaran dan keyakinan. As-sabru wal yaqin. Dan contoh dari masalah ini adalah Nabi Ibrahim dalam ayat ini, ya. Bagaimana beliau sabar menghadapi cobaan berupa perintah untuk menyembelih anaknya sendiri. Karena beliau yakin yang namanya perintah Allah pasti baik. Walaupun menurut kacamata kita sebagai manusia
menyedihkan, berat. Tapi karena itu perintah Allah, ya seperti malaikat ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak baik. Perintah jihad. Jihad itu kan cuma dua pilihannya. Menang atau mati syahid, kan begitu. Berarti ada opsi atau pilihan maut, kematian. Dan kematian ini adalah sesuatu yang paling tidak disukai oleh manusia pada umumnya. Tapi itu jadi perintah ketika memang benar-benar ada jihad yang secara syar'i, ya, bukan jihad-jihatan. Ketika pemimpin menyerukan jihad, maka wajib bagi kita untuk berjihad. Misalnya ketika negara mewajibkan wajib militer karena situasi perang dan lain sebagainya, situasi genting, mendesak, darurat, apapun itu nama dan istilahnya, penguasa atau pemerintah mewajibkan agar anak-anak bangsa ini untuk mengikuti wajib militer. Wajib. Dan ini insya Allah namanya jihad. Bermujahadah, mengeluarkan apa yang bisa kita usahakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini definisi umum dari mujahadah atau jihad. Jadi dengan sabar dan yakin, maka akan bisa mencapai derajat kepemimpinan di dalam Islam. Mau jadi pemimpin, maka harus sabar dan yakin. Contoh yang lain adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad di masa beliau kemilau Imam Ahmad sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat jelas dan sangat terlihat pada saat fitnah khalqil Quran, yaitu adanya akidah yang sesat dari kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan imam-imam yang lain menjadi yang terdepan di dalam membela dan mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Yang oleh karena itu beliau harus berhadapan dengan kekejaman penguasa pada waktu itu yang sudah terpengaruh, terinfiltrasi dengan akidah Mu'tazilah. Tapi beliau tetap bersabar dan tidak sepatah kata pun mengumpat dan mencela pemerintah atau penguasa pada waktu itu. Dan beliau tidak pernah mengeluarkan satu kalimat, satu kata fatwa pun untuk bolehnya memberontak kepada penguasa atau pemerintah pada saat itu. Imam Ahmad. Padahal kesesatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa pada waktu itu sudah masuk ke level akidah, sudah akut, bahaya. Tapi tetap sebagai rakyat beliau patuh dan tunduk. Bahkan beliau rela dan tidak menuntut balik, ya, atas perlakuan pemerintah di zaman beliau disiksa. Karena kan terus berganti tuh kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Setelah akhirnya beliau dibebaskan, beliau tidak menuntut. Beliau maafkan. Ini menunjukkan keikhlasan seorang imam. Bis-sabri wal yaqin tunalul imamah fid din. Ini kata para ulama. Dengan kesabaran dan keyakinan maka akan didapatkan
gelar imam atau kedudukan sebagai seorang imam. Makanya di antara imam Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat terkenal adalah Imam Ahmad. Walaupun imam-imam mazhab yang lain juga imam Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi siapa yang digelari dengan imamnya para imam Ahlussunnah wal Jamaah? Imam Ahmad. Karena pada waktu itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah sudah wafat. Hanya Imam Ahmad yang tinggal pada waktu itu sebagai imam mazhab ya. Makanya beliau yang terkenal. Dan kita yakin guru-gurunya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik pasti sejalan dan sepakat karena ini masalah akidah. Para imam kita mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Bukan makhluk. Wa natijatuhu an yakuna sahibuhu ala janibin 'azimin min al-iman wal a'mal as-salihah. Dan hasilnya pemilik dari kesabaran dan keyakinan itu akan mendapatkan bagian yang sangat besar dari iman dan amal saleh. Wal akhlaqil jamilah, dan akhlak yang mulia. Wasyamailis sadidah, dan perilaku yang terhormat. Wal mahabbatit tammah, dan kecintaan yang sempurna. Siapa yang tidak mencintai Imam Ahmad? Gara-gara beliau, alhamdulillah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah masih tetap terselamatkan. Wal khasyati wal inabah, dan akan mendapatkan rasa takut serta rasa ingin terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aina adh-dhulmu wa hadzal maqam? Maka bagaimana bisa bertemu antara kezaliman dengan kedudukan yang tinggi ini? Gak bisa bertemu. Maka tidak boleh ada kezaliman di dalam diri seseorang yang mendapatkan gelar imam untuk seluruh manusia. Wadalla mafhumul ayah anna ghairadh zalim sayanalul imamah. Dan ayat ini berkonsekuensi bahwa selain orang-orang zalim, maka dia akan mendapatkan derajat keimaman di kalangan manusia. Sekadar apa? Sekadar besarnya keimanan dan amal saleh yang dia miliki. Semakin besar iman dan amal salehnya, maka akan semakin tinggi dan besar pula derajat keimaman seseorang di tengah-tengah manusia. Walakin ma'a ityanihi bi asbabiha, akan tetapi jangan lupa syaratnya, yaitu disertai dengan mendatangkan sebab-sebabnya. Tadi sudah disampaikan oleh beliau dua sebab untuk mendapatkan derajat keimaman di tengah-tengah manusia sebagai pemimpin manusia. Ingin jadi pemimpin manusia harus sabar dan yakin. Dan keimaman di sini adalah yang dimaksudkan lebih khusus lagi adalah al-imamatu fid din. Orang yang digelari imam dalam agama kita ini enggak sembarang orang. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik ya. Yang digelari dengan imam-imam yang memiliki pengikut tentunya. Ini adalah orang-orang yang memiliki kesabaran yang luar biasa dan keyakinan yang luar biasa pula. Hadza wa sallu ala nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan pembahasan dan pembacaan kitab tafsir Sa'di hari ini sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan pekan yang akan datang. Dan ayat ini merupakan ayat-ayat permulaan yang menceritakan tentang
masalah haji, masalah manasik, dan juga sekaligus untuk menunjukkan tentang nubuwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari cerita atau kisah Nabi Ibrahim, status dan kedudukan Nabi Ibrahim di kalangan umat pada waktu itu. Semua orang mengakui bahwasanya Nabi Ibrahim adalah bagian dari kelompok mereka. Nah, bagaimana sebenarnya? Insya Allah di ayat-ayat yang akan datang akan kita dapatkan keterangan dan penjelasan yang lebih lengkap lagi insya Allah. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.